Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok tugas gabungan Jawa Timur ingin sedikit menjelaskan tentang geofologi, sosiologi, dan sejarahnya. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Yasmin Putri Marela. Saya Aski Mutia Ahmadani. Saya Kaila Putri Aulia Rahman. Saya Sofyan Badri Saputra. Saya Muhammad Regan. Saya Muhammad Arman Ardiansyah. Kami akan sedikit menjelaskan tentang geografi Jawa Timur. Jawa Timur terletak antara 111,0 bujur timur hingga 114,4 bujur timur dan garis lintang 7,12 derajat lintang selatan dan 8,48 lintang selatan dengan luas wilayah 47.157,72 km persegi. Secara umum Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dengan proporsi yang lebih luas, hampir mencakup 90% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, dan wilayah Kepulauan Madura yang hanya sekitar 10% saja. Jawa Timur mempunyai 229 pulau terdiri dari 162 pulau bernama dan 67 pulau tak bernama dengan panjang pantai sekitar 2.833,85 km. Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean, Kepulauan Kangean, serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa, yakni Kepulauan Masa Lembu, Samudra Hindia, Pulau Sempu, dan Nusa Baru. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah barat Laut Denpasar, Bali. Kami berdua akan menjelaskan budaya sosial Jawa Timur. Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang memiliki kehidupan sosial dan budaya yang kental oleh masyarakat lokal. Hampir di setiap kabupaten memiliki budaya khas masing-masing. Berikut adalah keragaman sosial budaya yang ada di Provinsi Jawa Timur secara umum. Rumah joglo. Masyarakat Jawa Timur secara umum memiliki bentuk rumah tradisional joglo. Ciri khas rumah joglo yaitu memiliki bentuk berupa limas pada bagian depan. Pakaian tradisional pesaan. Pakaian tradisional pesaan yang diilhami dari kebaya sederhana masyarakat di Jawa Timur. Laki-laki menggunakan penutup kepala khas yang disebut odeng dan wanitanya menggunakan kebaya dengan balutan sewek atau jarik. Kesenian tradisional. Berbagai macam tari tradisional yang diusung dalam kehidupan masyarakat Jawa Timur, mulai dari tradisional yang legenda Reok Ponorogo dan dari Kabupaten Ponorogo, tari remo dari wilayah Surabaya, dan tari gendrung dari Kabupaten Banyuwangi. Senjata tradisional dan adat. Senjata tradisional masyarakat Jawa Timur yang terkenal yaitu celurit. Sebagian besar masyarakat menggunakan keris untuk upacara adat dan pakaian adat pengantinnya. Makanan. Makanan khas Jawa Timur yang terkenal di antaranya adalah sate Madura, bakso Malang, rawon, dan tahu campur Lamongan. Kami berdua akan sedikit menjelaskan tentang sejarah dari Jawa Timur. Jawa Timur merupakan salah satu dari 8 provinsi paling awal di Indonesia. Gubernur pertama Provinsi Jawa Timur adalah RMTA Surjo. Ini adalah peta Provinsi Jawa Timur. Dan ini adalah kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya pada tahun 1991. Kehidupan manusia sebagai masyarakat baru muncul sekitar abad 8, yaitu dengan ditemukannya Prasasti Dinoyo di daerah Malang. Prasasti yang bertahun 760 Masehi ini menceritakan peristiwa politik dan kebudayaan di kerajaan Dinoyo. Nama Malang sendiri diperkirakan berasal dari nama sebuah bangunan suci yang disebut Malang Kuseswara. Nama ini setidaknya terdapat dalam satu prasasti, yaitu Prasasti Mangsasih yang bertahun 907 Masehi. Pada tahun 1222, Ken Arok mendirikan kerajaan Singasari. Ia berkuasa di kerajaan itu sampai tahun 1292. Sebelum berkuasa, Ken Arok merebut kekuasaan di Tumapel, Kediri dari Tunggul Ametung. Keturunan dinasti Ken Arok ini kemudian menjadi Raja Singasari dan Majapahit pada abad ke-13 sampai abad ke-15. Pada tahun 1294, kerajaan Majapahit berdiri. Pendirinya adalah Raden Wijaya. Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dia didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada. Bersama patihnya,
Ini Hayam Wuruk berhasil menyatukan wilayah yang luas di bawah nama Dipantara. Beberapa tahun kemudian setelah proklamasi kemerdekaan, Surabaya telah memiliki pemerintahan sendiri dan berbentuk presiden. Presidennya yang pertama adalah R. Sudirman. Terbentuknya pemerintahan Surabaya ini menimbulkan sengketa dengan Jepang, bahkan terjadi berbagai pertempuran. Penyebabnya adalah Jepang yang saat itu telah menyerah kepada sekutu. Diwajibkan untuk tetap berkuasa sampai saatnya kekuasaan tersebut diserahkan kepada sekutu. Kedatangan pasukan sekutu dengan diboncengi Belanda Nika, Surabaya menambah panas suasana. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945 di mana terjadi perang besar antara arek-arek Surabaya melawan sekutu. Tanggal 10 November kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Pertemuan tersebut memaksa Gubernur Suryo atas saran Tentara Keamanan Rakyat TKR memindahkan kedudukan pemerintahan daerah ke Mojokerto. Seminggu kemudian pemerintahan pindah lagi ke tempat yang lebih aman, yaitu di Kediri. Namun kondisi keamanan Kediri kian hari kian buruk sampai akhirnya pada bulan Februari 1947 pemerintahan Provinsi Jawa Timur dipindah lagi ke Malang. Pada waktu pemerintahan berada di Malang ini terjadi pergantian gubernur. Suryo digantikan oleh RT Suroso yang kemudian digantikan lagi oleh Dr. Burjani. Pada tanggal 21 Juli 1947, meski masih terikat dengan perjanjian Linggarjat dan perjanjian senjata yang berlaku sejak tanggal 14 Oktober 1946, Belanda melakukan aksi Mitra 1. Aksi militer Belanda ini menyebabkan kondisi keamanan Malang memburuk. Akhirnya pemerintahan Provinsi Jawa Timur pindah lagi ke Blitar. Ini adalah protes rakyat menolak berdirinya negara Jawa Timur Agustus 1951. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.